Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Salsafadila dengan NIM 0503232559. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Di dalam sistem perekonomian modern, kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah dan otoritas moneter menggunakan kebijakan ini untuk mengendalikan jumlah uang beredar, menstabilkan harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya dipandang dari sisi teknis ekonomi semata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Di dalam ilmu ekonomi Islam, ada beberapa aspek yang melatar belakangi kajian kebijakan moneter. Antara lain, ketika kita mempelajari kebijakan moneter, kita belajar lebih banyak tentang uang, distribusi keuntungan, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter, serta mekanisme ekonomi distribusi keuntungan. Lalu, kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian makro ke arah yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik itu diartikan sebagai peningkatan produksi, penyeimbangan dan/atau pemeliharaan stabilitas harga. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 152. Sistem kerja kebijakan moneter Islam tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama yaitu value judgment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, dan yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber, dan mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil, profit, dan loss sharing. Nah, selanjutnya kerangka kerja kebijakan moneter Islam mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan, yaitu overriding objective, yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan moneter bersifat antisipatif atau forward looking, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. Kemudian, mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter atau constraint discretion. Dan yang terakhir, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat atau good governance, yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.